teka kekuatan hati. Kita mulai Pak Rizal ya, maaf Pak Rizky. Mulai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jadi coach sama coaching siapa nih? Kita berdua dulu Pak Rizal, boleh? Oke semalam. Ya. Boleh Pak. Jadi saya menjadi Pak Rizal, coba pilih apa? Coach apa coach? Saya menjadi coach aja dulu. Jadi saya coaching ya, Pak ya. Baik Pak. Jadi ada sebuah masalah yang mana kepala sekolah melaporkan kepada saya bahwasanya pengawas sekolah tidak senang dengan teknikal saya mengajar. Saya dapat teguran dari pengawas sekolah melalui kepala sekolah. Jadi ceritanya seperti ini Pak. Ketika saya mengajar dengan menggunakan kurikulum Merdeka, artinya saya tidak mematok sesuai dengan kurikulum yang sudah ada dan juga mengambil bahan dari dari tempat yang lain, istilahnya bukan tidak saya patok dari satu buku, saya juga implementasikan dari internet dan lain sebagainya. Terus apa yang saya lakukan Pak untuk saya memberi paham terhadap apa yang dilihat oleh pengawas sekolah, gitu Pak Rizal. Iya. Terima kasih Pak Alim. Nah, selama Bapak menjadi guru itu permasalahannya ya Pak? Ya betul Pak. Kira-kira apa yang ingin saya bantu untuk mencapai hasil diskusi kita pada hari ini Pak? Begini Pak, saya pengennya pengawas pada saat merevisi juga harus mengetahui atau mengerti dengan teknikal pembelajaran saya Pak. Kebetulan saya di sekolah, tugas saya di sekolah adalah guru PJOK, sedangkan yang mengawasi atau pengawas itu dari bidang studi lain. Jadi implementasi yang saya terapkan pada saat pembelajaran mungkin Bapak itu kurang mengetahuinya. Terus solusi apa yang harus saya lakukan untuk pihak pengawas mau menerima dengan teknikal yang saya lakukan di lapangan. Nah, Bapak, jika Bapak itu terjadi permasalahan ditegur oleh kepala sekolah tentang pembelajaran yang Bapak lakukan bahwa itu tidak sesuai dengan kurikulum mereka, akhirnya Bapak mengambil materinya di tempat lain. Kira perasaan Bapak itu saat ditegur bagaimana? Kalau untuk saya pribadi Pak, masalah ditegur saya tidak masalah karena itu sebuah masukan untuk saya. Kemudian yang sedikit dari saya ini, bagaimana Bapak itu menilai konteks pembelajaran saya harus memang sesuai dengan buku yang ada di sekolah. Sedangkan implementasi pembelajaran itu kan bisa kita ambil di mana saja, asal sesuai dengan arah dari pembelajaran tersebut, akhir daripada pembelajaran tersebut. Nah, ketika Bapak mengambil materi pembelajaran dari tempat lain kan, apakah Bapak sudah mencoba meyakinkan kepada Bapak kepala sekolah bahwasanya materi yang saya ambil ini sudah sesuai dengan kriteria murid yang saya ajarkan? Apakah sudah begitu Pak? Sudah Pak, sudah. Karena sebelumnya dari kepala sekolah juga menanyakan perihal tentang pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Namun cuman kepala sekolah juga mungkin menanyakan kepada saya terkait dengan hal yang kurang disenangi oleh pengawas yang merevisi.
Dan pembelajaran yang saya lakukan juga atau konsep-konsep pembelajarannya udah saya nampakin di kepala sekolah sama kepala sekolah gitu. Dalam hal ini apakah Bapak Ibnu telah mencoba berkolaborasi secara intensif dengan Bapak Kepala Sekolah untuk meyakinkan beliau bahwasanya materi yang Bapak ajarkan ini sesuai? Itu belum Pak, belum saya implementasikan sama kepala sekolah, belum saya kasih arahan bagaimana pembelajaran saya Pak, belum saya lakukan. Namun apabila itu belum Bapak lakukan, kira-kira hal apa yang telah Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Tidak ada Pak, cuman yang keinginan saya untuk pada saat kesalahan tersebut langsung ditegur ke saya Pak, biar saya kasih arahan, jangan melalui kepala sekolah. Jadi kalau seperti ini kepala sekolah yang menanyakan perihal tersebut itu kan penyampaian dari pengawas. Dari hal ini saya mencoba untuk menanyakan kepada pengawas atau pada saat direvisi langsung ditegur di mana letak kesalahan saya. Ya Pak. Apakah guru-guru yang lain Bapak melakukan hal yang sama seperti Bapak? Itu kalau untuk jangkauannya saya belum semua membicarakan hal ini, karena itu kan untuk diri saya sendiri dulu. Karena pertama sekali saya di sekolah yang menjadi sekarang ini baru saya mempelajari terkait dengan bagaimana pembelajaran melalui guru penggerak itu saya terapkan. Karena untuk pembelajaran saya tidak mematok pada satu buku, karena saya ciptakan ini seperti kurikulum yang saya ajarkannya adalah kurikulum merdeka. Jadi yang mana RPP saya buat sendiri tanpa saya matok ke RPP lama. Saya rasa tidak perlu mematok RPP lama, karena di sini kita mencoba mengikuti arus pendidikan sekarang ya Pak. Mengikuti arus pendidikan yaitu yang telah diterapkan oleh pemerintah, itu tentang kurikulum merdeka. Nah, di sini kalau boleh saya simpulkan bahwasanya Pak Ibnu perlu melakukan kolaborasi dengan orang-orang warga sekolah, termasuk kepala sekolah, bahkan kalau boleh hingga ke tingkat pengawas, bahwasanya untuk meyakinkan rekan-rekan tersebut bahwasanya apa yang telah Bapak Ibnu lakukan ini sudah sudah memenuhi kriteria untuk mendidik anak-anak kita di zaman sekarang ini. Nah, kira-kira untuk kedepannya Bapak, proses seperti apa yang akan Bapak Ibnu lakukan apabila permasalahan ini tetap belum bisa diterima oleh kepala sekolah? Ya Pak, karena saya sebagai guru yang ada di sekolah, saya memiliki atasan, saya tetap melakukan bagaimana yang terbaik untuk sekolah. Namun untuk bahan-bahan pengajaran saya tetap akan mencari dari sumber-sumber yang lain Pak. Karena kenapa? Kalau untuk penerapan di kelas kan kita menghadapi banyak siswa. Artinya kita tidak harus mematok dalam satu materi yang ingin kita sampaikan dengan sebuah judul, akan tetapi kita rangkumkan dengan judul-judul lain namun tujuan yang sama Pak. Ya. Nah, dalam kita melakukan sebuah hal itu Pak, tentunya perlu adanya sebuah komitmen yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar itu bisa kita lakukan secara terus-menerus. Nah, kalau boleh saya tahu komitmen yang bagaimana yang telah Bapak Ibu lakukan
Bapak Ibnu tanamkan dalam diri Bapak untuk mendidik ataupun untuk menyelesaikan permasalahan ini? Komitmen yang saya tanam pada diri saya tetap pada sikap profesional. Dan selanjutnya pembelajaran saya juga tercapai dan bukan maksudnya sanggup dikuasai sama murid, akan tetapi dia mengerti terhadap pembelajaran apa yang saya sampaikan kepada siswa, biarpun siswa-siswa tersebut tidak ada sebagian siswa yang tidak berminat dengan materi-materi yang saya sampaikan. Itu Pak. Baik Pak, kan Bapak ini menjalankan komitmen yang telah Bapak sampaikan. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan, menjalankan komitmen yang telah Bapak tanamkan dalam diri Bapak? Yang membantu saya cuman kalau di sekolah, yang membantu komitmen saya adalah kepala sekolah. Kemudian dengan kemauannya siswa, ada siswa yang memang mau dengan kesepakatan yang saya buat di kelas, itu akan membuat saya tetap berkomitmen dengan apa yang saya sampaikan tadi, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibnu telah berkomitmen untuk menjalankan apa yang memang menjadi kebutuhan murid untuk masa sekarang. Ini yang baik sekali dari hasil diskusi kita pada hari ini. Artinya Pak Ibnu di sini mau menjalankan komitmen tersebut, mau berkolaborasi dengan warga sekolah untuk menerapkan ataupun untuk memajukan pendidikan di tempat Pak Ibnu. Semoga kedepannya dengan adanya guru-guru seperti Bapak dapat memotivasi warga sekolah yang lain sehingga pendidikan di negeri kita dicintai ini dapat kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas sarannya. Dalam hal ini juga saya akan bekerja semaksimal mungkin dengan tujuan yang sama, biarpun sedikit beda pendapat dengan supervisi saya, Pak. Oke Pak, sekian dulu Pak dari saya. Mudah-mudahan ke depan kembali normal seperti yang telah kita rencanakan, Pak. Ya. Saya yang mulai berarti ya. Ya baik Pak. Baik Pak Rizky, mohon izin sebentar, mengganggu waktunya Pak Rizky. Iya Pak. Jadi dengar-dengar Pak Rizky mendapatkan kesempatan menjadi perwakilan kecamatan untuk ikut lomba guru se-kabupaten tentang debat bahasa Inggris. Apa betul demikian Pak Rizky? Benar sekali Pak Ibnu. Mungkin saya belum bercerita kepada Pak Ibnu, ya kan? Mungkin Pak Ibnu dengar dari guru-guru yang lain Pak ya. Saya belum berani cerita karena apa? Saya masih antara ya dan tidak ini Pak. Mau mengikuti kegiatan tersebut atau tidak. Namun dalam hal ini pimpinan sekolah itu menginginkan saya yang ikut. Namun saya belum memberikan jawaban pasti Pak. Tapi dari beliau itu mengharuskan saya untuk ikut. Gitu Pak. Oh, pantesan ya, saya Pak. lihat Pak Rizky kurang bersemangat dalam hal ini. Kalau boleh tahu, kenapa antara ya dengan tidak Pak Rizky? Padahal Pak Rizky memiliki potensi yang memang lebih daripada, mungkin karena itu terpilih di kecamatan sebagai perwakilan kecamatan untuk kabupaten. Jadi ada kendala apa Pak Rizky? Iya Pak. Mungkin beda Pak ya kasusnya. Jika kita berdiri di depan anak-anak, berdiri di depan rekan sendiri, dan berdiri di tingkat kecamatan, itu mungkin beda Pak ya. Jadi pertama kali itu saya dipanggil oleh kepala sekolah ke dalam ruang kepala sekolah. Saya pikir untuk apa, rupanya
kepala sekolah menginginkan saya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun saya sampaikan kepada kepala sekolah, Bu, mohon maaf Bu, lebih baik alangkah baiknya ada guru yang memang sudah sering mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kenapa tidak beliau saja? Nah, namun kepala sekolah ini menginginkan saya karena Bapak saja. Nah, jadi apa guru yang lain itu sudah pernah mengikuti, jadi Bapak belum. Nah, jadi saya sampaikan kepada pimpinan saya, Bu, bukan saya tidak mau, namun dalam hal ini saya sampaikan bahwa rasa percaya diri saya kurang, Pak. Nah, kenapa kurang? Saya itu kurang bisa apa? Kalau di dalam keramaian saya sudah mulai grogi, Pak. Nah, jadi saya belum memberikan jawaban pasti seperti itu, Pak. Jadi rasa percaya diri dan grogi saya muncul di dalam keramaian. Seperti itu, Pak. Oh ya ya Pak, berarti saya mengerti. Berarti Bapak kurang percaya diri pada saat nanti di kabupatennya. Begitu Pak ya? Iya, iya Pak, benar Pak. Bapak tahu nggak kenapa Bapak ditunjuk di kecamatan sebagai perwakilan kecamatan untuk kabupaten? Menurut Bapak apa saja kemampuan yang Bapak miliki terhadap bahasa Inggris? Ya Pak. Kebetulan di sekolah kami itu ada 2 guru bahasa Inggris Pak ya. Jadi kebetulan ada guru senior bahasa Inggris, beliau dan saya. Saya juga tidak tahu mengapa saya dipilih. Namun yang pastinya kata pimpinan sekolah saya, Pak Rizky lebih, ini menurut pimpinan Pak ya, katanya Pak Rizky lebih berpotensi daripada guru senior, karena guru senior itu mungkin sudah hampir memasuki masa pensiun, Pak. Nah, jadi mungkin pimpinan sekolah melihat saya masih berpotensi dan muda, jadi pimpinan sekolah menyarankan saya untuk ikut, gitu, Pak. Oh, ya Pak, ya Pak. Nah, pada itu kan bagus kemampuan Bapak. Ketimbang kalau kita lihat dari guru satu lagi, Bapak masih muda, masih loyal, masih bisa belajar dan lain sebagainya. Jadi ini biarpun Bapak antara ya dengan tidak dengan penetapan Bapak sebagai perwakilan dari kecamatan, kira-kira apa rencana Bapak agar bisa lebih percaya diri atau mengiyakan tentang kegiatan tersebut? Ya baik Pak. Mohon maaf Pak ya, di sini hujan Pak ya. Hujan di sini. Ya. Jadi gini Pak, jadi karena pimpinan juga sudah menyarankan saya untuk ikut, jadi dari saya pribadi juga mengiyakan berarti saya harus belajar Pak ya. Saya mencoba mulai sekarang itu saya mencoba belajar di depan cermin Pak. Jadi untuk mengurangi rasa grogi dan kurang percaya diri, jadi mulai sekarang saya itu belajar untuk tentang lomba seperti itu Pak ya. Belajar melihat diri di depan cermin biar tidak kaku, biar tidak grogi. Lagian pun ya lomba yang saya ikuti ini bukan tingkat sekolah, bukan tingkat bukan tingkat desa juga ya Pak ya. Mungkin ini udah tingkat kecamatan kabupaten. Jadi hal-hal seperti itu sedang saya latih sekarang Pak. Mungkin seperti itu Pak. Saya terlempar tadi sebentar Pak. Iya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Ya. Berarti jadi gitu Pak. Nah jadi saya mencoba belajar supaya nggak grogi Pak. Lihat di cermin, ngomong sendiri dulu, seperti itu Pak. Ya. Berarti rencana Bapak sudah luar biasa nih. Iya Pak. Saya juga yakin untuk Bapak bisa dan juga mampu untuk mengikuti kegiatan di kabupaten karena Bapak yang ditujukan, karena Bapak mempunyai potensi dan lain sebagainya. Ya, makasih Pak. Doakan saya Pak. Ya, jadi apa kita cukupkan atau gimana nih? Saya kurang pas di jaringannya.
Ya, gimana Pak? Ya Pak, harapan saya semoga Ya. Bapak di perlombaan nantinya bisa berjalan dengan lancar dan nantinya Bapak betul siap untuk menjadi lomba kegiatan yang di kabupaten. Selanjutnya Amin, amin Pak. apa komitmen Bapak terhadap lomba ini? Baik, karena saya sudah menerima arahan dari pimpinan untuk mengikuti lomba dan saya juga sudah belajar. Jadi untuk ke depan saya berencana dengan saya mengikuti kegiatan ini, Pak, mudah-mudahan bisa memberikan efek kepada saya. Efeknya kepada diri pribadi paling tidak saya bisa mulai percaya diri, Pak. Mulai bisa percaya diri dan komitmen untuk mengharumkan nama sekolah dan juga belajar untuk diri sendiri, Pak. Seperti itu, Pak. Doakan saya, Pak. Siap. Berarti iya ya, Pak. Bapak, saya juga setuju dengan komitmen Bapak. Mudah-mudahan nanti di acara kabupaten Bapak bisa menjadi juara dan membawa nama baik untuk kecamatan Bapak. Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Kita izin. Ya, sama-sama, Pak. Kita izin dulu mau ke kelas juga, Pak. Ya, siap. Makasih banyak, Pak Aibnu atas saran dan solusinya. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih.